Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ahli wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin anna allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina supaya pengajian kita lebih barokah dan manfaat, mari kita membaca doa belajar seperti biasanya yang sanadnya sampai kepada Sayyidul Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Satu kenikmatan yang besar diberikan oleh Allah dumateng kula panjenengan ketika kita di pagi hari seperti saat ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita rangkai dengan majelis taklim pagi hari ini di bulan Ramadan lagi, adalah merupakan satu kenikmatan yang besar diberikan Allah kepada kita, yang kita senantiasa berharap kepada Allah. Ibadah kita pagi hari ini, majelis taklim kita pagi hari ini, dan seluruh ibadah yang kita lakukan selama ini, khususnya di dalam bulan Ramadan, sedanten diterami kalian Allah, menjadikan ibadah-ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita kelak kita mudah mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai sosok uswatun hasanah, suri teladan kula panjenengan,
adalah sosok manusia yang paling pemurah dalam kehidupannya. Tetapi Kanjeng Nabi kalau sudah datang bulan Ramadan sangat-sangat pemurah dan lomannya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyadarkan kita, ingin mengajarkan kepada kita hakikat hidup yang sebenarnya. Bahwasanya kehidupan yang sebenarnya yang kita jalani di dunia ini sebenarnya masih ada kehidupan-kehidupan yang lain yang perlu zatul akhirah, bekal akhirat yang banyak adanya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita menandaskan bahwasanya harta kita sesungguhnya cuma ada 3. Yang pertama, apa yang kita makan. Paling banter yang kita makan cuma 1 piring hadirin. Sekalipun buku cek wakil ini ten meja, mulai dari yang ringan sampai kelompok berat, ya, dari mulai yang namanya jajan biasa plus kolak plus cincau, sik ditambah kemudian makan yang berat macam-macam. Tapi padahal yang dimakan mungkin 1 piring. Kalau toh ada jamaah yang 2 piring ya mungkin gitu. Kalau ya sampai ada yang 3 piring, wah niku kecelakaan hadirin. Niku. Paling banter itu hadirin. Tapi ketahuilah apa yang kita makan yang merupakan rezeki kita, mohon maaf hadirin, setelahnya itu jadi kotoran. Yang kedua, yang menjadi bagian harta kita, apa yang kita pakai saat ini itu harta kita. Sedangkan yang numpuk di lemari belum tentu milik kita. Yang kita pakai ini suatu saat kemudian akan usang, rusak dan sebagainya. Sedangkan harta kita yang ketiga adalah ma anfaqalillah. Apa yang dia infakkan di jalan Allah itu hakikatnya adalah harta kita. Sedikit kita berinfak di jalan Allah, sedikit pula kemudian yang bakal menjadi bekal akhirat kita di akhirat. Banyak yang kita sedekahkan di jalan Allah, maka banyak pula sedekah, ya, banyak pula kemudian investasi akhirat kita yang ada di sisi Allah. Bekal kita akan semakin banyak. Maka lek ketekan bulan Ramadan niki Kanjeng Nabi niku sedekah tambah luar biasa. Muga-muga panjenengan niru yang demikian ini dengan kemampuan masing-masing. Ya, jangan sampai ketekan Ramadan biasane durung Ramadan wis gak pati sedekah, teko Ramadan malah belas hadirin. Jangan sampai yang demikian ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan ketahuilah hadirin, setiap pagi hari terbitnya matahari, dalam ungkapan hadis Kanjeng Nabi niku dawuh, ma tala'ati syamsu, tidaklah terbit matahari setiap pagi kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat. Allah menurunkan 2 malaikat setiap pagi. Kemudian 2 malaikat itu berada di sisi kanannya dan kirinya matahari di waktu pagi. Malaikat itu kemudian berdoa untuk manusia. Doanya 2 malaikat itu menengadah ke langit. Lek dungane malaikat pasti diterima hadirin. Lek dungane awake dhewe kadang-kadang saged diterima, kadang enggak, sebab dungane kadang-kadang pencitraan. Lek dungane malaikat wis pasti diterimanya. 2 malaikat itu berdoa kepada Allah dengan ungkapan Allahumma ajil limunfiqi malihi khalafan. Ya Allah,
segerakanlah bagi orang yang senang menginfakkan hartanya, bagi orang yang biasa mensedekahkan hartanya, ganti dengan yang lebih baik, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Niki dungane malaikat di waktu pagi hadirin. Kemudian malaikat itu masih meneruskan doanya, wa ajil limumsiki malihi talafan au kama qala. Dan segerakan ya Allah manusia-manusia yang menyegah hartanya, dia tidak mau mensedekahkan di jalan Allah, tidak mau menginfakkan di jalan Allah, buat hancur binasa harta bendanya. Loh niku dongane malaikat setiap pagi ya. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita mengajarkan kepada kita, pagi pun diusahakan sudah sedekah sak mampune. Berangkat sholat subuh, ada yang bisa kita berikan kepada orang, kita berikan. Lek golek wong subuh gak ono kotak amal wonten hadirin. Ya bisa dimasuki kotak amal. Kata si ibu-ibu niki sebelah niki masya Allah. Lek subuh isu setiap sholat itu mesti nyemplungi kotak amal. Cuman ono suara nih klotak ngoten hadirin. Iku berarti 1000 hadirin. Ya tapi kan mboten napa-napa hadirin. Tapi lumintu terus menerus. Ya sehingga singgare masjid cepet dadi nggih galengan sing lumintu ngeten iki. Tapi kira abot tak miring itu duwe ricikan niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hadanglah di waktu pagi itu berbagai macam takdir Allah, musibah apapun dengan sedekah. Maka kita akan dihindarkan dari berbagai yang macam-macam itu. Oleh karena itu ini penting hadirin. Sedangkan sedekah, sedekah dan infak itu semua menurut kemampuan kita masing-masing. 10.000 bagi orang yang membutuhkan banyak hadirin. Tetapi 100.000 bagi orang yang melimpah hartanya koyok ngidu hadirin biasa. Oleh karena itu ini semuanya berkaitan dengan kualitas kita. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abu Laith As-Samarqandi beliau memberikan catatan kepada kita. Beliau mengatakan fa inna fis sadaqah 10 khisalin mahmudah khamsatan fid dunya wa khamsatan fil akhirah. Maka kata beliau, ketahuilah di dalam ketika orang bersedekah itu ada 10 poin kebaikan yang didapatkan orang yang berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Mau dia sedekah kepada keluarganya, sedekah kepada kerabatnya, sedekah kepada tetangganya, atau orang yang membutuhkan, atau dia infakkan di jalan Allah, mungkin masjid, supaya bangunan masjid nang mari, dia kemudian bersedekah, dia berinfak, maka ada 10 kebaikan yang dia dapatkan. 5 kebaikan dia dapatkan di dunia, 5 kebaikan dia dapatkan di akhirat kelak hadirin. Niki penting hadirin. Jadi jangan sampai terlewatkan 10 niki lek jenengan ngantuk. Waduh abot niki hadirin. Ya, niki harus mau tenang selang ngantuk niki nerimo ini. Ya, apa 10 hal itu yang demikian ini? Dawuhipun wonten kitab Tanbihul Ghafilin, fa ammal khamsatul lati fid dunya, maka adapun 5 perkara, 5 kebaikan yang dia dapatkan di dunia, fa awwaluha, maka yang pertama adalah tadhirul mali, ada pensucian harta benda. Seharusnya harta benda ada milik daripada yang lain. Ada bagian milik fuqara wal masakin, ada bagiannya milik fakir miskin, ada bagiannya anak yatim, ada bagian kerabat. Kita sedekahkan semua di jalan Allah, itu tadhirul mal, membersihkan harta benda kita. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah.
ketika seseorang itu membahas tentang fikih dalam mazhab Syafi'i, orang kemudian merasakan, wah, fikih mazhab Syafi'i ini nggak update, artinya tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak seperti fikih-fikih yang saat ini. Fikih saat ini kan ada namanya zakat profesi dan sebagainya. Padahal kalau kita mau runtut jujur hadirin, zakat profesi itu muncul dari disertasi S3-nya Dr. Yusuf Qaradawi yang ada di Qatar, yaitu setelah fikih zakah beliau dalam bentuk 2 juz itu, kemudian yang aslinya adalah disertasi S3-nya itu dipelajari banyak orang, muncul istilah zakat profesi. Sadurunge mboten wonten. Sehingga kemudian ya, kalau sudah seperti itu berarti fikih kita apakah kurang update? Kita aja yang kurang mengupdate kita fikih kita. Kalau kita mau runtut di dalam sepertiga, ya katakanlah bahasanya rubu' yang keempat, 1/4 fikih kita, fikih mazhab Syafi'i itu dibagi 4 ini. Rubu' yang pertama rubu'ul ibadat, masalah ibadat sampai bab haji. Yang kedua rubu'ul muamalat, mulai jual beli macam-macam ya sampai wakaf dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah rubu'ul munakahat. Ya, yang keempat ini rubu'ul jinayat, kriminalitas. Di situ ada yang namanya babul jihad, bab tentang jihad. Dalam kitab Fathul Mu'in contohnya, bab jihad itu dimasukkan bagian akhir. Di sana kemudian dikatakan bahwasanya jihad fisabilillah niku hukumnya bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Sedangkan yang fardu kifayah, ya, yang fardu kifayah itu macam-macamnya banyak. Salah satunya ini yang jarang diketahui orang dalam fikih Syafi'i. Di situ termasuk fardu kifayah, kewajiban orang kaya menanggung beban orang miskin ketika orang miskin tidak makan. Ketika orang miskin kemudian tidak berpakaian yang layak, kelihatan auratnya, itu kewajiban orang yang kaya ketika tetangganya fakir miskin kondisi kekurangan. Berarti kalau bahasa tonggo petang pulau omah. Jadi kalau sudah gitu 2,5% kurang hadirin kalau zakat profesi. Jangan merasa sudah mengeluarkan, kalau kemudian ada fakir miskin kayak somangan, wong sugih tetap kemudian dosa hadirin. Kalau sampai ada orang miskin kelihatan auratnya, ya kecuali yang biasa menampakkan aurat, ya biasa kemudian dia ini menutup auratnya, nggak bisa menutupi auratnya sebab buatan ada pakaian yang kemudian tidak dibantu oleh agniya orang kaya. Niku orang kaya sih dosa dia, karena tanggone petang pulau omah niku. Maka kewajiban orang kaya itu salah satunya adalah itu. Dan itu merupakan kepedulian sosial seseorang yang berlebih hartanya dilewatkan oleh Allah lewat dia untuk dibagikan kepada yang lain. Maka ketika orang mau sedekah, orang mau kemudian berbagi yang lain, tadhirul mal. Apa? Membersihkan harta bendanya. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang didapatkan di dunia bagi orang yang ahli sedekah, anna fiha tadhirul badan minadz-dzunubi, bahwasanya yang didapatkan oleh orang yang ahli sedekah di dunia adalah pensucian badannya. Badannya dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa. Dawuhipun ayat Al-Qur'an, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, al-ayat. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah sebagian harta-harta mereka orang-orang yang berlebih sebagai bentuk sedekah.
bisa bentuk zakat, bisa sedekah biasa. Untuk apa? Tutahhirukum wa tuzakihim biha, untuk mensucikan diri-diri mereka, membersihkan diri-diri mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dengan orang yang ahli sedekah, sedekah itu kemudian bisa mensucikan badan seseorang dari perbuatan dosa. Sedangkan yang ketiga hadirin, wa thalithu anna fiha daf'al bala'i wal amradi. Orang yang ahli sedekah niku dia akan ditolak padanya berbagai macam bala. Orang yang ahli sedekah dia tidak akan mudah terkena penyakit. Dawuhipun hadis Kanjeng Nabi, dawu maradhakum bisadaqah. Kanjeng Nabi malah menyuruh itu, obatilah. Langsung lihatin, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan cara bersedekah. Kelihatannya nyambung napa mboten, secara logika mungkin kita menyambung-nyambung angel, tapi saged tadi. Dengan kita bersedekah itu bisa jadi kemudian orang yang kemudian kita sedekahi dia merasa senang karena terbantu. Dia merasa kemudian alhamdulillah sedang terbantu, secara tidak langsung otomatis keluar dari mulutnya, mugi-mugi jenengan sehat. Mugi-mugi balak musibah jenengan sakeluarga dijauhkan kalian Gusti Allah. Lho niku doa-doanya fuqara wal masakin. Orang-orang yang tulus seperti itu akan meluncur ke langit, tidak ada yang menahannya. Siapa tahu begitu. Ya, oleh karena itu dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi, dawu maradhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Terapinya dengan sedekah. Maka jenengan ketika di waktu pagi sedekah atau takjil berbuka, panjenengan niati, ya Allah, muga-muga barokah sedekah niki kula, sak bojo kula, sak anak kula, putu kula sedanten jenengan tebihaken saking penyakit balak musibah. Yuga kula beberapa di tempat yang jauh, ya Allah. Dia sedang sekolah, dia sedang bekerja, dia sedang di pondok pesantren. Lindungi dia, ya Allah. Barokah niki tidak terkena balak musibah dengan sedekah. Dungane cek akeh tibane kula mau medidik. Ya, mboten napa-napa hadirin. Sing penting kan sedekah. Ya. Nih, oleh karena itu jenengan yang begitu itu. Kemudian yang keempat yang didapatkan bagi orang yang ahli sedekah ini ketika di dunia, warabi'u anna fiha idkhalas surur 'alal masakin wa afdalul a'mali idkhalus surur 'alal mu'minin. Yang keempat, ketika kita bersedekah kepada fuqara wal masakin, meringankan beban orang yang membutuhkan, itu hakikatnya kita idkhalus surur, nyenengna wong liya dalam kebaikan. Berapa banyak wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang munggah derajatnya, orang soleh dadi wali, tiang sae dadi wali Allah sebab idkhalul surur. Senengane nyenengna wong dalam kebaikan. Kelihatannya sederhana, tapi senengane nyenengna wong. Ya, ada kiai datang, monggo yai mampir, datang mendongoto. Berapa rumah didatangi, cek kuwabe senenge ditekani. Mek napa niati? Idkhalus surur. Memasukkan perasaan senang itu pada hati, cek seneng orang. Lu nyenengna orang dalam kebaikan, menyenangkan orang dalam kebajikan, itu merupakan afdalul a'mal, amalan yang paling banyak. Maka kadang-kadang orang-orang tertentu, wali-wali Allah itu bisa naik pangkat dan derajatnya ya karena afdalul a'malin, nyenengna wong hadirin. Datang orang, yai tunggu nggih bismillah. Waras nggih, waras nggih. Yai niki nggih. Apapun yang kemudian diminta kemudian didoakan dalam kebaikan apa? Untuk apa? Nyenengna wong.
Sampai orang datang, yai kula mboten nggada yatra. Oh nggih jenengan mriki dijogokno sak ana. Niki. Jadi kepingin menyenangkan orang itu Masya Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki cerita hadirin. Ya, cerita niki. Kalau ini diceritakan Kiai Imam Ma'ruf ten pondok kula niki. Ya, niki cerita mawon. Umumnya kiai-kiai itu idkhalus surur, nyenangkan orang, lebih-lebih muridnya siapapun yang datang dengan berbagai macam keinginan, dan siapapun yang bersedekah biasanya dibalas dengan sedekah semampunya. Termasuk ada satu orang yang datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam yai, alhamdulillah, monggo santri mriki. Ya napa sakniki sae yai, kula pun mucal ten kampung alhamdulillah, muga-muga barokah manfaat. Beton napa niku ngapunten yai? Niki wonten puhung niki damel jenengan. Oh, masyaallah jenengan betul niku. Jenengan suka akan mriku. Punyai ta mriku nggih. Ya, omong-omongan kemudian setelah niku badhe wangsul. Ngapunten yai barokah dungane kula wangsul. Ya pun, kula dungani tapi pun wangsulkin. Dia beritahu, Bunyai, kira-kira ada apa yang bisa diberikan untuk santri kita? Loh gak ada, Pak. Loh, golek oh Bunyai saken. Dek nggo ngene nggo pohong sakake ngono wis tak gak apa-apa gitu. Ya, itu. Akhirnya digolek iki, Pak, ana wedhus sitok iki. Ya wis kene wedhus gak apa-apa wis. Sekali barokah cek manfaat ya. Ya begitu nak, aku gak iso ngawani apa-apa mek wedhus sitok. Masya Allah kok harus ngeten ya. Mboten pun jenengan betul pun. Kemudian besoknya ketemu koncone. Kon di zaman wingi. Tak kok omahe kiai. Alhamdulillah aku digawain wedhus. Lah kon nggo apa? Puhung gitu. Ya. Pikirannya rupanya koncone niki pedagang hadirin. Pikirannya maju kalkulator. Lek nggo puhung oleh kemudian oleh wedhus tak gawakno yai sembako. Mulai lengok ya lengok kelentik, minyak goreng yang mulai langka saya bawakan untuk kiai. Beras kemudian gula. Begitu sampai yai alhamdulillah. Monggo ngomong macam-macam ngoten niki hadiah datang untuk yai. Monggo lebetaken kok harus repot-repot ngeten iki. Mboten yai niki sudah. Begitu masuk kemudian dia tanya, "Pun badhe wangsul nggih sekedap, Bu Nyai, kita beli apa santri kita satu ini?" Duh mboten wonten yai, pun damel sahur kabeh damel buka. Sik tak golekno Bu Yai. Ono sisane puhung iki kancaku. Ya wis gak apa-apa Bu Nyai kekno puhung iku wis kekno iki sudah. Sing penting ono sing digawa. Ternyata karena yang pertama itu tulus hadirin oleh wedhus. Yang kedua sudah mulai main politik hadirin. Ya, akhirnya oleh malah puhung hadirin yang demikian itu. Maka sedekah niku pentingnya seperti itu. Jadi ketika orang sedekah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala membantu, dia akan mendapatkan lebih, tidak tersangka apa yang dia dapatkan. Tapi kalau sedekah itu sudah kemudian dihitung-hitung bakal dapatnya, malah dapatnya jeblok yang demikian itu hadirin. Kemudian ini menjadi catatan kita bahwasanya idkhalus surur, menyenangkan orang itu merupakan amalan yang terbaik di antara kita. Kemudian yang kelima hadirin, anna fiha barakatan fil mal wa sa'atan fil rizqi. Ketika seseorang itu bersedekah, hakikatnya dia menjadikan berkah harta bendanya, menjadikan luas rizki yang bakal didapatkannya. Sebab Al-Quran mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian sedekahkan, infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya lebih baik. Itu. Ini di dunia hadirin orang yang ahli sedekah. Sedangkan yang kelima bagi orang yang ahli sedekah itu dia dapatkan di akhirat. Wa ammal khamsatul lati fil akhirah. Adapun 5 yang dia dapatkan di akhirat bagi orang yang ahli sedekah, afa awwaluha, yang pertama
antakuna sadaqatu dhillan li sahibihi min syiddatil har. Sedekah yang pernah dia berikan di dunia itu menjadi payung, menjadi sesuatu yang kemudian melindungi dia dari panasnya mahsyar, dari panasnya akhirat. Ada payungnya berupa sedekah. Jadi jenengan ningali besok wonten tiyang payunge gede-gede niku sedekah kathah nggih. Tapi ningali payung cilik ngoten, oh sedekah gak pati akeh nggih. Nah, oleh karena itu besarkan payung kita di akhirat supaya tidak panas dengan sedekah-sedekah yang bisa kita lakukan. Sehingga orang yang lain kepanasan bisa tenggelam dengan keringatnya. Orang yang ahli sedekah jangan lagi kepanasan, jangan lagi keringat. Wong yang namanya dia mendapatkan dhillan, teduh, dia tidak merasakan apa-apa, merasakan kenikmatan saja berkat sedekahnya itu. Sedangkan yang kedua, dawuhipun dalam kitab Tamil Ghafilin ini, wathani anna fiha khifatal hisabi. Orang yang ahli sedekah ketika di akhirat hisabnya dimudahkan oleh Allah berkat sedekahnya ini. Sedangkan yang ketiga, annaha tuthqilul mizan. Sedekah yang dilakukannya akan memberatkan catatan amalnya, timbangan amalnya ketika di akhirat semakin diperberat oleh Allah. Sebab sedekah pisan bisa jadi ganjarannya 10, bisa dilipat gandakan 70 sampai 700. Kalau kemudian bulan Ramadan lebih berlipat ganda lagi hadirin. Subhanallah. Maka Kanjeng Nabi sangat luar biasa sedekah di Ramadan ini. Sehingga dengan dilipat gandakan itu al-mizan, yang namanya timbangan amal ini, kebaikan kita semakin berat hadirin. Sebab sedikit yang kita keluarkan di jalan Allah dibalas kebaikan yang luar biasa oleh Allah, itu akan membuat mizan, yang membuat timbangan ini akan semakin berat. Kemudian warabi'u, yang keempat, jawazun ala sirati. Ketika orang-orang kesulitan meniti siratal mustaqim, orang-orang yang ahli sedekah mudah meniti siratal mustaqim, barokah sedekahnya di dunia, barokah amal solehnya di dunia, khususnya sedekah, dia akan melewati gampang siratal mustaqim. Sedangkan yang kelima, sebagai penutup dari pengajian kita, berhasil kerungu penutup langsung rotok melek adik biasa ya. Yang kelima ini ziyadatud darajati fil jannah. Ketika seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah, karena dilipat ganjaran dilipat gandakan oleh Allah, derajatnya di surga pun ditinggikan oleh Allah. Niki barokah sedekahnya ketika di dunia. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Kita berharap kepada Allah panjenengan diberikan sehat walafiat oleh Allah, senantiasa dijaga dari bala musibah segala penyakit. Berkat Ramadan pengen ditingkatkan amal solehnya, panjenengan dilimpahkan harta yang halal barokah, sehingga bisa digunakan untuk sedekah di jalan Allah, digunakan infak di jalan Allah. Anak cucu keluarga kita dijaga oleh Allah, menjadi orang-orang yang juga punya empati, punya kepedulian, punya kemudian perasaan ingin membantu yang lain. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang menjadi senang kepada kita, sebab kita idkhalus surur, membuat senang banyak orang dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semoga kebaikan kita dijaga oleh Allah, ditingkatkan oleh Allah, kita disehatkan zahir batin oleh Allah berkat sedekah. Allahumma amin. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan hadirin Bapak Ibu? Cukup niki? Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al fa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal 'aisha 'aishul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.